dari 1 ya. Halo? Mulai dari Tadi 1. saya dengar ada bilang mulai dari berapa ya? Soalnya nggak kedengeran. Coba dong kalian bersuara, soalnya ini jangan-jangan mic saya rusak. Coba dong ada yang bersuara, saya nggak kedengeran. Coba bersuara. Mulai dari 1, Bu. Tuh, M dan N-nya adalah bilangan asli, alias dia itu mulai dari 1 dan seterusnya. Kenapa mulai dari 1? Soalnya kalau dia itu ada 0, sinus 0 kan adalah 0 ya. Berarti HZ-nya 0, EZ-nya 0. Oh, berarti nggak boleh angka M dan N sini adalah 0. Terus A dan B-nya berapa? A dan B itu adalah apa? A dan B adalah ukuran dari bumbung gelombang. Maksudnya apa ini nih? Kalau kita lihat lagi ke atas. Nih, kalau kita lihat ke atas. Lebarnya A, tingginya B. Nah, A dan B ukuran dari bumbung gelombang. Itu model TM. Ada lagi model TE. Kemarin itu TE itu adalah apa? Transverse elektrik. Artinya apa? Medan listrik yang ada adalah komponen transversal. Berarti medan listrik yang ada, kalau kita lihat komponen transversal, ini medan listriknya cuma ada EX sama EY. Artinya apa? Artinya EZ-nya berarti sama dengan 0. Kalau EZ-nya sama dengan 0, berarti yang harus kita cari adalah apa? Kemarin itu berarti harus kita cari adalah HZ. Dimana HZ rumusnya adalah A aksen kalikan apa? Cos MV per AX dikalikan cos NV per D kali Y dikalikan E pangkat minus gamma MNC. Mirip ternyata. Yang satu sin, yang satu cos gitu kan ya kemarin ya. Nah terus habis itu tapi bedanya adalah M dan N ini adalah bilangan apa? Bilangan bulat. Itu harganya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. A dan B apa? Sama ukuran dari bumbung gelombang. Itu yang kita pelajari kemarin. Nah sekarang mau kita balik ke mode TM. Untuk mode TM, mode yang paling dominan. Mode TM berapa? Mode TM yang harga M kecil dan N kecilnya paling rendah adalah TM berapa? Halo, TM berapa? Halo. TM 1, 1. Nah, untuk mode TE yang paling dominan adalah mode TE berapa berarti? Ada yang tahu? TE 00 gitu ya? 1001. TE 01 atau TE 10. Kenapa nggak boleh TE 00? Kalau misalnya ini cos 0 kan cos 0 itu adalah 1 gitu. Ya kita lihat. Kalau dia adalah TE 00, oh dia TE 00, berarti si HZ-nya itu adalah A aksen dikalikan E pangkat minus gamma MNZ. Berarti HZ-nya ini adalah fungsi dari Z aja, bukan fungsi dari X, bukan fungsi dari Y. Kalau kita balik ke rumus F Fantastic Four, untuk mencari komponen yang transversal
HZ itu diturunkan terhadap Y atau kan diturunkan terhadap X. Kalau ternyata dia tuh bukan fungsi dari X, bukan fungsi dari Y, turunan ini pasti ini X nya sudah jelas 0 untuk mode TE. Nanti ini 0, jadi ya EX, EY, EZ nya EX, EY, HX, HY nya bakal 0 juga gitu. Sehingga nanti ini akan menyebabkan EX sama dengan EY sama dengan HX sama
tahu untuk kode TS 10, berarti M-nya 1, N-nya 0, hingga persamaan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kosinus V per AX saya uraikan menjadi bentuknya seperti ini. Kosinus V per AX saya uraikan menjadi E pangkat J V per AX ditambah E pangkat minus J V per AX dibagi 2. Setelah itu, yang dalam huruf ini akhirnya saya distribusikan. Jadi, saya dapatkan transit itu adalah H0 per 2 dikalikan ini dikalikan dengan ini ditambah ini dikalikan dengan itu. Nah, dimana kalau kita lihat persamaan yang paling bawah ini akan saya kopikan lagi. Pada dasarnya, persamaan yang tampak pada slide ini merupakan dua gelombang. Ada gelombang yang berwarna hijau, berwarna biru, dan ada gelombang yang berwarna hijau. Nah, kalau kalian ingat, bentuk ini kan adalah bentuk fasor ya, E pangkat J. Nah, E pangkat J ini kan kalau kita lihat yang di atas J ini adalah keriting ya. Ada X, ada Z. Berarti kalau kalian ingat sebelum UTS ada materi gelombang yang arah rambatnya miring atau gelombang yang arah rambatnya sembarang, berarti gelombang yang biru ini adalah gelombang yang arah rambatnya sembarang, gelombang yang warna hijau juga. Nah, cuma bedanya gelombang yang berwarna biru ini adalah arah rambatnya adalah merupakan gabungan ke arah sumbu X negatif dan Z positif. Jadi kalau saya gambarkan, yang ini adalah bumbu gelombang. Nah, mungkin kalian ada yang bingung kok bumbu gelombangnya kayak gitu bentuknya. Misalkan, perhatikan. Nah, apa ya, gimana ya? Misalkan, kotak ini adalah bumbu gelombang. Bumbu X, bumbu Y, bumbu Z yang ke arah muka saya. Nah, tampilan bumbu gelombang yang ada di slide kalian itu adalah kalau bumbu gelombangnya saya putar dan saya balik. Jadi ini adalah bagian X-nya, ini adalah bagian Y. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat gelombang yang berwarna biru adalah gelombang yang arah rambatnya merupakan perpaduan sumbu X negatif dan Z positif. Digambarkan seperti ini. Kita lihat yang ini dulu. Gelombang yang ini adalah arah rambatnya adalah ke bawah yaitu X negatif dan ke kanan Z positif. Menumpuk konduktor sempurna akan dipatukan. Nah, gelombang yang biru adalah yang ini. Gelombang yang pertama yang warna biru. Gelombang yang warna hijau berarti adalah perpaduan X positif dan Z positif. Berarti sekarang kita lihat arah yang ini ke atas X positif, ke
Ini adalah V per A kuadrat yang akan saling coret dengan V per A. Akhirnya yang akan saya dapatkan persamaan HX adalah seperti ini. Berarti untuk mode TE10 akan ada HZ, EY, dan HX saja. Karena EX sama HY tadi udah kita turunkan, hasilnya adalah 0. HZ-nya bentuknya seperti ini dalam bentuk fasor. Bentuk real time berarti
Halo? Itu arahnya ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan? Arahnya adalah ke atas atau ke bawah. Soalnya kan sumbu Y-nya adalah vertikal. Berarti cara gambarnya gimana? Di sini kalau kita lihat di sini tuh kecil medannya, makin ke tengah rame, makin besar, makin ke pinggir kecil lagi.
Yang biru gambarnya seperti ini. Distribusi terhadap sumbu Z, dan distribusi terhadap sumbu X-nya adalah cos gitu ya. Kalau kita bilang ini positif, ini negatif, berarti ya, nah sekarang kita lihat. Ini positif, berarti kuadran ini adalah perpaduan nilai positif dengan positif, berarti di sini harganya adalah positif. Kalau harganya positif, yang biru itu adalah HZ, berarti panahnya adalah ke kanan. Dan kalau kita lihat, nah panahnya seperti ini kok kayak gini. Soalnya di sini panahnya rame, makin ke sana panahnya mengecil. Cocok. Di bawah sini panahnya rame, makin ke atas sini panahnya makin hilang. Nah, untuk yang ini gimana gambarnya? Ini ada perpaduan nilai negatif sama nilai positif, berarti panahnya kebalik. Di sini nggak ada panahnya, makin ke atas panahnya makin padat, tapi arahnya negatif kebalik. Nah, terus sampai situ kita lihat. Untuk yang ini gimana? Ini adalah negatif ketemu dengan positif, berarti ini panahnya adalah kebalikan. Kan ini positif nih, ini negatif. Jadi di sini panahnya, nah gambar seperti ini. Kalau kita lihat dari sumbu Z, panah sedikit, panah penuh, panah sedikit. Nah, gambar seperti ini. Sedikit, panah
dialirkan pada saat posisi medan listriknya maksimum dan sesuai arahnya dengan arah dari medan listrik yang dihasilkan oleh depo listrik. Kalau misalnya arusnya, ini kan ada kawat dialir dari arus ke atas, berarti medan listriknya akan searah dengan arah arus berarti ke atas. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita udah belajar melukis bagaimana medan listrik pada bumbung gelombang untuk mode TE10. Misalkan di bidang yang umum ini, medan listriknya seperti ini. Jadi arahnya ke atas, maksimum di tengah. Kalau kamu bikin di listrik arahnya seperti ini, kamu bolongin, kamu kasih kawat, kamu kasih arus ke sana. Artinya apa? Medan listriknya arahnya adalah sesuai dengan panah yang merah ini. Untuk mode TE10 nggak ada medan listrik yang searah dan dengan arah ini, adanya medan listrik yang hijau yang EY. Ini kan adalah EX-nya 0. Berapa besar pun tegangan yang kamu berikan ke sini, nggak akan ada, gelombangnya nggak akan ada. Jadi cara ini salah. Oh, mungkin kan, oh berarti si kawatnya harus searah dengan panah yang hijau. Nah, kalau kamu taruh kawatnya di sini gimana? Salah juga, kenapa? Karena di ujung sini medan listriknya adalah kecil, adalah 0. Sia-sia, pasti medan listriknya hilang, kesedot. Jadi harusnya kamu taruh di mana? Di tengah-tengah sini. Nah, sekarang kita lihat, oh ditaruh di tengah. Misalnya, tapi kalau nanti saya gambarkan dulu. Ditaruh di tengah. Lihat bumbung gelombang ditaruh di tengah-tengah sini. Tapi di mana? Di sini kah? Atau di sini kah? Atau di situ kah? Atau di ujung sini kah? Ditaruh di tengah tapi di bagian yang mana? Nah, itu yang kita lihat sekarang. Sekarang kita lihat, kalau kita pengen tahu posisinya ada di mana, kita lihat bagaimana distribusi medan listrik di bidang yang umum ini. Jadi udah kita gambarkan. Nah, ternyata kalau kamu taruhnya di sini, oh saya taruhnya di sini nih, tengah-tengah sini. Di sini harganya 0. Berarti berapapun yang kamu kirim akan hilang nilainya. Berarti harus kamu taruhnya di mana? Di bagian sini. Nah, ini tuh adalah bagian V/2 beta. Nah, sekarang kita lihat, ini itu adalah harga pada saat Z-nya adalah V/2 beta. Nah, sama dengan V/2 kali beta itu adalah berapa? 2V/lambda. Coret berarti sama dengan lambda per 4. Nanti sekarang, nanti kesimpulannya diletakkan di tengah tapi pada jarak, kalau kita lihat di slide berikutnya, berantakan. Ini saya hapus dulu biar rapi. Taruhnya di mana? Nah, di sini. Jarak dari sini ke sini itu adalah lambda per 4. Dan dia tuh posisinya ada di mana? Di tengah-tengah. Nah, ini cara mencantum bumbung gelombang untuk mode TE10. Kalau TE10 udah
bisa. Kenapa? Karena ini kurang dari frekuensi cutoff yang paling kecil. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalau saya pengen ngirim sinyal yang 2 giga ini? Apa yang harus saya lakukan? Oh, bisa. Kita cari bumbu gelombang yang frekuensi cutoff-nya lebih kecil. Berarti nanti kita ganti kabel. Jadi nanti si bumbu gelombang ini harus lebih besar. Kalau angka ini lebih besar, pastikan kesimpulannya
dari data berikutnya diketahui frekuensi cut-off untuk mode TS12 adalah seperti ini. Nah, itu hitungan. Masukkan lagi. Dan ternyata dari dua buah persamaan ini akan didapat harga A dan B itu adalah yang satu 4 cm, yang satu 6 cm. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalian bisa nggak menghitung
berarti 9P ditambah ini adalah Q sama dengan 5902,3367 sama yang pertama. Terus kita lihat yang ini, berarti ini adalah P ditambah 4Q sama dengan 3611,208.
terus habis itu jadi angkanya ini kok bisa berubah saya juga nggak tahu ya. Kalau saya kenapa kok saya bisa dapat angka segini waktu kemarin itu saya bikin slide saya juga nggak tahu. Cuman kalau misalnya saya hitung saya dapat B-nya sekian 3,7 cm dan sudah dapat B, selanjutnya kamu cari apa? Selanjutnya kita nyari Q, nyari P. Cara nyari P gimana? Kita lihat di sini.
deh contoh soal tentang buku gelombang. Jadi rata-rata kalau misalnya ada soal tentang buku gelombang, yang dicari itu adalah berapa dimensi buku gelombang. Terus habis itu mode propagasi yang bisa lewat mode berapa aja, sama nanti harus berapa, mode TE atau mode TM. Dan TE-nya TE berapa M kecil, berapa M kecil. Nah itu soal-soal tentang buku gelombang rata-rata hanya seperti itu. Dan kita nanti akan latihan membuat apa sih, latihan sih, kalian nanti akan kuis untuk mengalami kalau ada soal seperti itu bagaimana cara mengerjakan. Gitu deh soal tentang buku gelombang. Dan sekarang saya mau ngapten. Nah, aturan di absen adalah kalau saya panggil 3 kali tidak menyaut, saya anggap tidak hadir. Saya mulai ya. Berarti ada. Yang pertama adalah Refsi. Hadir. Yang kedua adalah Hilmi Rifa. Farhan Fayan. Hadir, Bu. Lalu Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Radia Putra. Hadir, Bu. Kalian ngomongnya di mic ya, biar atau kayak keras ya, biar kedengaran. Ini saya ada masalah dengan headset saya. M Dava. Hadir, Bu. Wirdatul. Hadir, Bu. Reynaldi. Hadir, Bu. Zaid. Hadir, Bu. Sri Rahma. Hadir, Bu. Ahmad Rafiq. Hadir, Bu. Ahmad Rafiq. Hadir, Bu. Safira. Hadir, Bu. Bakir. Hadir, Bu. Ardia. Hadir, Bu. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Fargi. Hadir, Bu. Davinta. Hadir, Bu. Mukhlisin. Hadir, Bu. Diva. Hadir, Bu. Fortuna. Hadir, Bu. Fortuna. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Irsyad. Muhammad Irsyad. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ifah. Hadir, Bu. Firly. Hadir, Bu. Hertini. Hadir, Bu. Ari. Hadir, Bu. M. Rifki. Hadir, Bu. Faliha. Hadir, Bu. Riki. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Muhammad Surya. Hadir, Bu. Haida. Hadir, Bu. Rofi. Hadir, Bu. Rofi. Hadir,
Ariel, Hadir, Bu. Naswan, Hadir, Bu. Kepala pelajaran oke, diterapkan aturan jika dipanggil 3 kali tidak merespon maka dianggap terwajib. Tutorial perambatan dan konfigurasi global. Oke, sebentar. Sekarang kalian saya minta nyalakan kameranya. Oke, berarti sekarang